Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi kita akan belajar melalui video dari YouTube ya. Semoga teman-teman murid-murid IHBS, anak-anak soleh bisa memahami materi yang telah kita sampaikan melalui video ini. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan dan korespondensi satu-satu ya. Untuk pembelajaran fungsi atau pemetaan itu sebenarnya minggu lalu sudah kita pelajarin ya, termasuk pembuktiannya. Dan di sini kita akan ulangin sekali lagi ya, hanya untuk penguatan. Begitu juga dengan materi barunya yaitu korespondensi satu-satu. Oke, kita mulai pembelajarannya. Tolong diperhatikan baik-baik. Pertama adalah fungsi atau pemetaan ya. Fungsi atau pemetaan. Disebut fungsi boleh, disebut pemetaan juga boleh. Enaknya aja, mau nyebut fungsi oke, mau nyebut pemetaan juga oke. Pilih salah satu ya. Apa sih fungsi itu satu pemetaan? Nih ya, fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan anggota domain atau himpunan A dengan tepat satu pada anggota kodomain ya. Anggota kodomain. Relasi yang memasangkan anggota domain dengan tepat satu pada anggota kodomain. Contohnya intinya gini loh. Intinya tuh si domain kan ada dua, namanya relasi kan dua himpunan. Himpunan A sama himpunan B. Nah, si domain itu kan otomatis di himpunan A atau yang sebelah kiri nih dia ya. Sebelah kiri. Ini ada gambarnya dah. Ya. Si domain itu kan yang A, yaitu 1, 2, 3. Sedangkan kodomainnya itu PQ. Nah, pokoknya setiap si domain ini punya satu pasangan. Lihat sini. Nah, kira-kira ini termasuk fungsi bukan? Ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Antum baca coba penjelasannya. Relasi yang memasangkan anggota domain dengan tepat satu pada anggota kodomain. Sekarang lihat, di sini angka 3 ini punya pasangan nggak? Nggak punya. Berarti dia bukan fungsi. Bukan fungsi. Sekarang kita rubah. Misalnya 3 pasangannya ke Q. Ini termasuk fungsi nggak? Iya, termasuk fungsi. Nah ya, ini termasuk fungsi. Lihat aja. Oh, 1 punya pasangan P. Oh, 2 punya pasangan Q. Oh, 3 punya pasangan Q. Loh Pak, itu kok Q-nya ada 2 pasangan? Nah ini nih, kita hanya membahas domain. Yang A yang kita bahas ya. Yang B ini ya udah kita abaikan. Kita pokoknya yang 1 atau 2 atau 3 hanya boleh punya satu pasangan. Itu kuncinya di situ. Sekarang kalau misalnya 2 ke P juga, kira-kira ini fungsi bukan? Ini bukan fungsi. Nah ya, ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Iya jelas ya. 1 pasangannya P, 2 pasangannya P,
sama pasangannya Ki. Berarti si 2 ini punya 2 pasangan. Berarti dia bukan fungsi. Sedangkan 3 pasangannya Ki ya. Berarti intinya anggota domain itu nggak boleh jomblo dan juga nggak boleh poligami atau nggak boleh selingkuh atau nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Pokoknya dia nggak boleh sendirian, nggak boleh punya lebih dari satu pasangan. Dia harus punya satu pasangan. Kayak yang tadi, yang gambar kedua. Nah ya, itu penjabarannya dari apa? Dari fungsi atau pemetaan. Sekarang Anda mau kasih contoh satu lagi dari fungsi pemetaan. Mungkin penulisannya aja nih di sini ya. P, Q, R 1, 2, 3, 4. Nah ya, kalau dilihat dari gambar ini termasuk fungsi bukan? Iya, termasuk fungsi. Ini termasuk fungsi. P punya satu pasangan yaitu 1, Q punya satu pasangan yaitu 4, R punya satu pasangan yaitu 2. Pak, itu kok 3-nya nggak punya pasangan? Loh, inget kita hanya berbicara tentang domain ya. Kodomain ya udah kita abaikan, bodoh amat lah istilahnya ya. Tapi jangan bodoh amat, kita abaikan aja. Nggak Pak, 3-nya jomblo Pak. Iya nggak apa-apa 3-nya jomblo ya, nggak masalah karena kita hanya membahas yang domain PQR. Lihat fungsi atau pemetaan ya, ini termasuk fungsi. Terus nanti Anda kasih soal di pilihan ganda nanti waktu ujian penulisan himpunan. Nah, bagaimana penulisan himpunan sebenarnya udah pernah dipelajarin juga ya, yaitu namanya himpunan pasangan berurutan. Kalau antum ngeh tuh itu pertemuan kedua kita kalau yang kelas pokoknya yang bersamaan dengan kodomain, domain sama range ya. Di situ Anda sempat jelasin sebelumnya tentang himpunan pasangan berurutan, yaitu penulisan dari himpunan ini. Nah, namanya himpunan pasti kita tulis dengan tanda kurung kurawal. Lalu kita tulis P pasangannya 1 berarti P, 1. Q pasangannya 4 berarti Q, 4. R pasangannya 2 berarti R, 2. Nah ya, ini namanya himpunan pasangan berurutan ya, atau pembacaan himpunan dari gambar di depan sini. Ya. Oke. Satu lagi terakhir ya, dari fungsi dan pemetaan ya. Dari fungsi dan pemetaan satu lagi. Ini termasuk yang keluar di ujian juga ya, yaitu banyaknya fungsi atau pemetaan. Banyaknya fungsi. Ya. Banyaknya fungsi. Sekarang ada 2 ya. Ada 2, banyak fungsi dari himpunan. Oke, di atas aja himpunannya. Himpunan A ke B sama dengan anggota B pangkat A ya. Ini rumus yang akan kita pelajarin. Terus yang kedua sama, banyak fungsi atau pemetaan ya, fungsi dari himpunan B ke A sama dengan anggota A pangkat B. Lihat tuh perbedaannya ya, sama aja kok dua-duanya. Kalau yang ditanya banyak fungsi dari himpunan A ke B, maka rumusnya anggota B pangkat A. Kalau banyak fungsi dari himpunan B ke A, maka rumusnya anggota A pangkat B. Dibalik ya. Ingat, perlu antum perhatikan nih, ingat 2 ini ya. Oke, contoh kemarin kalau kelas 8A, 8C, 8D udah dicontohin ya. Kelas 8B karena kepotong waktu simulasi hari Jumat jam terakhir, maka nggak dapat contoh yang ini. Oke, contohnya ya. Yang pertama itu misal anggota A, anggota B. 1, 2, 3, 4.
di sini P Q ya. Antum lihat di sini. Misal pertanyaannya banyak fungsi dari A ke B. Lihat, banyak fungsi dari A ke B. Perlu antum ketahui anggota A ada berapa jumlahnya? Ada 4. Anggota B ada berapa? Ada 2. Berarti kita pakai yang atas apa yang bawah? Banyak fungsi dari A ke B. Banyak fungsi dari himpunan A ke B. Berarti rumusnya anggota B pangkat A. Anggota B ada 2, anggota A ada 4. Berarti sama aja 2 pangkat 4. Atau 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa ketemunya hasilnya? 16. Sret. Nah ya. Beres nih satu nih. 16 ya. Gimana nih fungsi atau pemetaan? Hanya 2 itu fungsi ya. Yang pertama contohnya yang tadi bentuknya pengertiannya, yang kedua banyaknya fungsi ya. Modelnya, bentuknya ya. Nah, gimana? Oke. Kalau sampai di sini penjelasannya kurang atau misalnya ada yang antum terlewat, bingung, silakan bisa diputar kembali videonya atau ditanya langsung kan ya. Bisa lewat WA atau dengan Zoom ya. Silakan tafadhol ya. Lanjut dengan yang kedua, yaitu korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu. Korespondensi ya. Oke, korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ya. Intinya dari pengertian ini adalah setiap anggota domain dan kodomain memiliki jumlah anggota yang sama dan juga memiliki satu pasangan. Waduh, kebaca nggak nih tulisannya? Coba. Korespondensi satu-satu apa? Setiap anggota domain dan kodomain memiliki jumlah anggota yang sama dan juga memiliki satu pasangan, ya. Dan juga memiliki satu pasangan. Ingat, setiap anggota domain dan kodomain memiliki jumlah anggota yang sama dan juga memiliki satu pasangan. Kalau tadi si fungsi atau pemetaan hanya domain. Kalau sekarang dua-duanya, domain dan kodomain, tuh ya. Berarti lebih mudah sebenarnya korespondensi. Nah, ya. Contoh dari korespondensi adalah PQRS 1 2 3 4 ya. Nah. Ya. P pasangannya 1, Q pasangannya 2, R pasangannya Q pasangannya 4, R pasangannya 2, S pasangannya 3 ya. Ini salah satu bentuk dari korespondensi. Terus apa sih yang mungkin dari korespondensi? Contohnya dengan sebuah provinsi dengan ibu kota ya, itu juga termasuk korespondensi. Kayak Jakarta, ibu kotanya apa? DKI Jakarta, ibu kotanya apa? Jakarta ya kan. Terus apa lagi? Banten, ibu kotanya Serang. Jawa Timur, Surabaya. Sumatera Barat, Padang ya. Macam-macam. Sulawesi juga. Gak mungkin sebuah provinsi punya lebih dari satu ibu kota. Atau contoh lagi agama ya. Islam atau tempat ibadah. Tempat ibadah dari sebuah agama. Islam, tempat ibadahnya di mana? Masjid. Terus Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Apalagi Hindu, pura, terus Buddha juga ya, macam-macam. Ini contoh dari bentuk korespondensi satu-satu. Nah, ya. Kalau ditulis dengan pasangan himpunan berurutan berarti menjadi P, 1, Q, 4, terus apa lagi? R, 2, terakhir S, 3 ya.
Ini kalau misalnya ditulis ke dalam bentuk himpunan berurutan. Nah, korespondensi lebih mudah sebenarnya dipahaminnya. Terus, Pak, itu berarti anggota himpunan A sama B-nya nih harus sama jumlahnya. Iya, harus sama, harus sama. Nggak boleh yang sini misal 3 doang, yang ini 4. Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Harus sama. Harus sama. Ingat tuh kata kuncinya. Harus sama anggotanya. Pasangannya juga sama, 1. Nggak boleh ada yang punya pasangan 2. Nggak boleh. Nggak boleh juga ada yang nggak punya pasangan jomblo. Sama kayak tadi, fungsi atau pemetaan. Cuma dia bedanya anggotanya aja sama gitu. Sama kodomainnya juga punya 1 pasangan doang. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu banyaknya korespondensi. Banyaknya korespondensi. Nah, ini kalau di buku Anda beda ya dengan yang di buku. Ini yang anak keluarin ini adalah rumus SMA. Tapi gampang banget. Banyaknya korespondensi ya. Banyaknya korespondensi adalah n faktorial. Ini dibacanya namanya n faktorial. N ini namanya anggota himpunan. Anggota himpunan. Himpunan apa, Pak? Bebas, mau himpunan A, himpunan B. Namanya juga korespondensi, berarti anggotanya sama ya. Yang ini namanya faktorial. Ya. Atau kalau ditulis kayak model tanda seru. Oh ya, anggota himpunan sama faktorial. Dibacanya banyak, kalau misalnya disuruh nyari banyaknya korespondensi berarti n faktorial. Nah, ya. Sekarang kita coba apa sih n faktorial itu? Nah, ya. N faktorial itu lihat sini. 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 1 kali 2. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3. 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, berarti 1 kali 2 berapa? 2 faktorial itu nilainya 2. 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 berarti nilainya 6. 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. 6 kali 4 24. Berarti Pak kalau 8 faktorial gimana? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 6 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 sampai 8 kali. Angkanya ribuan dong? Iya. Kalau dibilang ribuan, iya betul, ribuan. Nah, gimana nih? Paham kan nih sampai sini nih? Nah, ini nggak tahu nih paham apa enggak. Semoga aja paham ya. Langsung aneh hapus lagi. Langsung aneh hapus. Contoh misalnya nih ya. Contoh soal yang pertama. Misalnya A P Q B R S ya. Banyak korespondensi di atas titik-titik. Nah, ya, banyak korespondensi di atas adalah, tinggal lihat anggota himpunannya ada berapa? Ada 2, berarti anggota himpunan ada 2. Ya udah berarti 2 faktorial sama dengan 1 kali 2. Berarti 2. Tuh ya. Pak, maksudnya banyak korespondensi apa? Berarti ada 2 kemungkinan. Coba kita buat ya kemungkinannya. Ada 2 berarti ini ya. Ini kemungkinan yang pertama. Apa nih? PQ ya. P, Q, R, S. Nih ya, ini kemungkinan yang pertama nih. Ini kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua. P, Q. P ke S, Q ke R ya. Lihat, yang pertama ini kemungkinan ini kan termasuk korespondensi. P pasangannya R, Q pasangannya S.
Berarti kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua. P pasangannya S, Q pasangannya R. Nah ya, berarti benar. Banyak korespondensi dari sini ada berapa? Ada 2. Nah, kayak gitu kurang lebih. Contoh lagi, misalnya nih, contoh lagi. Oke ya. Nih, silakan ya kalau antum mau catat, tinggal antum pause videonya, antum catat. Insya Allah nggak lama videonya ya, karena kita cuma satu pertemuan. Ini anak buat video ini cuma satu pertemuan. Misal banyak korespondensi dari himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, B, P, jangan P mulu dah, ganti 10, 20, 30, 40, 50. Ya, sebelum antum ngitung banyak korespondensi, antum hitung dulu anggotanya sama gak? Coba lihat, anggota himpunan A ada berapa? Ada 5. Anggota himpunan B, oh iya ada 5. Berarti dia termasuk korespondensi. Sekarang disuruh nyari banyak korespondensi. Karena anggotanya 5, langsung saja ya. Jawab di sini, jawab sah. N faktorial rumusnya. Karena anggotanya ada 5, berarti 5 faktorial atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Nah, berapa tuh? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. 1 kali 2 kali 2, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, 24 kali 5, ketemu jawabannya 120. Oh ya. Gimana nih? Fungsi pemetaan atau pemetaan. Tadi udah kita jelaskan. Sekarang korespondensi satu-satu ya. Begitu juga dengan bentuknya. Bentuknya terus modelnya. Tadi sudah kita jabarkan ya. Salah satu modelnya yang anggotanya ada 2. Dan juga contoh dari soal lainnya ya. Banyak korespondensi. Gimana nih ya? Berarti pertemuan kita sampai di sini. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau gambar kurang cantik, kurang bagus, mohon dimaklumi. Mungkin pertemuan berikutnya waktu Anda buat di sekolah gambarnya bisa lebih baik lagi. Papan tulisnya juga sama ya, lebih besar lagi. Ini karena keadaan lagi di rumah nih, lagi pandemi ya. Berarti mohon dimaklumin. Ya nggak masalah lah sebenarnya. Fasilitas yang penting pemahaman dulu. Antum paham nggak? Di situ yang paling terpenting. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dari video ini. Jangan lupa ya, tetap semangat belajar dan juga berdoa. Semoga pandemi dari virus corona ini agar segera berakhir ya. Terutama di Indonesia, di Jakarta, dan juga di Ibnu Hajar Boarding School. Dan juga kita doakan kepada seluruh sivitas IHBS, baik dari karyawan maupun santri maupun orang tua, agar semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan keselamatan, agar tidak terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya penyakit wabah virus corona ini. Semoga tidak ada yang kena di antara kita dan kita semua selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukron. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.